Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasal selanjutnya dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan tentang para ahli tasawuf. Mereka disebut sebagai ahli tasawuf karena bersihnya batin mereka dengan cahaya ma'rifat dan tauhid, atau karena mereka dinisbahkan kepada ashabus suffah, orang-orang yang memakai pakaian dari kain wol. Lafaz tasawuf terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ta, huruf shad, huruf waw, dan huruf fa. Huruf ta berasal dari kata taubat, yaitu taubat lahir dan taubat batin. Taubat lahir adalah manusia dengan seluruh anggota badannya taubat dari dosa dan sifat tercela kembali pada ketaatan. Taubat dari melawan perintah Allah kembali pada kepatuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan taubat batin adalah taubat seseorang dengan segala aktivitas batinnya. Taubat dari penentangan batin kembali pada ketundukan batin dengan selalu membersihkan kalbu atau hati. Bila berhasil mengganti sifat tercela dengan sifat terpuji, maka telah sempurnalah manusia ini mencapai makom huruf ta. Sehingga disebutlah ia dengan taib atau orang yang tobat. Huruf shad berasal dari kata sofa yang artinya bersih. Sedangkan bersih itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bersihnya kalbu dan bersihnya rasa atau sir. Bersihnya kalbu dari dosa-dosa manusiawi, misalnya seperti banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak bicara, banyak membahas urusan-urusan dunia seperti bekerja yang berlebihan, juga berlebihan dalam menyayangi anak atau keluarga. Membersihkan kalbu dari dosa macam ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan melazimkan zikir yang didapat dari talqin orang yang saleh. Pertama, berzikir dengan suara yang nyaring hingga masuk ke makom hakikat atau masuk ke dalam zikir tingkatan hati. Seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah kalbu mereka. Quran Surat Al-Anfal. Gemetar artinya takut. Takut kepada Allah ini hanya dapat tumbuh dalam kalbu yang telah sadar dari kelalaian dan telah dibersihkan. Adapun kebersihan sir hanya bisa dicapai dengan menjauhkan diri dari memperhatikan dan mencintai selain Allah. Caranya dengan membiasakan zikir asma tauhid melalui lisan kalbu. Jika pembersihan telah berhasil, maka naiklah manusia ini ke tingkatan makom huruf shad. Adapun huruf waw diambil dari lafal al-wilayah atau kewalian yang muncul dari pembersihan kalbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus. Sedangkan buah dari kewalian itu adalah manusia yang berakhlak dengan akhlak Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya adalah sematkanlah diri kalian dengan sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah ini akan tersematkan hanya setelah sifat-sifat manusia terlepas dari diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, jika aku telah mencintai hamba, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, dan kakinya. Maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat,
Denganku dia bicara, denganku dia marah, dan denganku dia berjalan. Maka bersihkanlah diri dari selain Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Quran Surat Al-Isra. Bila seseorang telah mencapai sifat ini, maka sampailah ia ke makom huruf waw. Huruf fa adalah al-fana, yaitu fana di dalam Allah dan sirna dari selain Allah. Jika telah mencapai makam fana, maka hilanglah sifat-sifat manusiawi yang ada dan kekallah ia bersama Allah. Ini artinya kalbu yang fana akan kekal bersama sir dan kekal pula bersama Rob yang maha kekal. Bila fana di dalam Allah telah sempurna, maka hasilnya kekal di alam al-qurbah, alam yang digambarkan Allah dalam firman-Nya, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar. Dan itu merupakan tempat atau makom para nabi dan para wali Allah di alam lahut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersamalah as-siddiqin, orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah. Bila fananya telah sempurna, maka sufi akan kekal bersama Allah selamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah.